Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa, yang sangat menyentuh hati dari seorang Muhtadin. Ya, teman-teman, kisah yang akan kita saksikan kali ini adalah tentang perjalanan hidup seorang pria Muslim yang dikenal taat menjalankan ajaran agamanya sejak kecil. Ia selalu berusaha berdoa, beribadah, dan mencari Tuhannya. Namun ketika berbagai pergumulan hidup datang silih berganti, ia mulai merasakan kekecewaan yang mendalam karena merasa doa-doanya tidak pernah mendapatkan jawaban. Puncaknya terjadi saat sebuah musibah besar menghantam kehidupannya. Dalam keadaan putus asa, kehilangan harapan, dan merasa sendirian, ia mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika aku membutuhkannya? Dengan hati yang hancur, ia mencari jawaban melalui berbagai sumber, termasuk media sosial yang sering ia tonton setiap hari. Di sanalah ia menemukan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus. Awalnya ia hanya penasaran, tetapi setiap kali mendengar nama Yesus diberitakan, ada damai yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya. Rasa damai itu membuatnya memberanikan diri untuk berdoa kepada Yesus untuk pertama kalinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ya, teman-teman yang terkasih, apa yang terjadi setelah doa itu dipanjatkan? Bagaimana ia memperoleh jawaban yang selama ini ia cari? Dan mengapa akhirnya ia mengambil keputusan besar untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya sampai selesai, sehingga kita juga boleh mendapatkan jawaban, dan kita juga diberkati lewat kesaksian yang disampaikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesaksian atas pertobatan saya dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Kiranya apa yang akan saya saksikan ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar. Karena keselamatan yang saya dapat bukan karena saya yang mencari, tetapi Tuhan yang telah memilih. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Dan saudara terkasih, perkenalkan, nama saya Aldi Putra. Saya dilahirkan di kota Jakarta, di salah satu rumah sakit di daerah Cilandak. Tapi nggak lama setelah kelahiran, ya kira-kira beberapa minggu, kami pindah sekeluarga ke kota Bandung karena Bapak dipindah tugaskan dari sana. Jadi nggak berlangsung lama, kami tinggal di Jakarta langsung pindah ke Bandung, dan dari Bandung pun sekitar beberapa tahun orang tua pindah rumah ke Depok. Orang tua saya, Bapak terutama, adalah orang yang sangat-sangat taat kepada Tuhannya, kepada agamanya, dan kakek dari Bapak adalah seorang haji. Dan hampir seluruh ya kakak-kakak Bapak yang laki-laki adalah haji dan pendakwah. Karena ajaran yang diajarkan oleh kakek saya turun ke bapak saya, akhirnya bapak saya juga menjadi orang yang aktif dalam keagamaannya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian, saat kami di Depok pun bapak adalah orang yang cukup terpandang di tempat tinggal kami, karena kealimannya, kedermawanannya membuat banyak orang yang sangat menghargai bapak. Saya pun bangga mempunyai orang tua seperti bapak ya, yang begitu taat kepada Tuhan dan memiliki kasih kepada sesama, suka berbagi kepada siapapun. Dan ibu saya juga orang yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu dari keempat anak. Kalau masa kecil ibu saya ini, beliau ikut bersama kakak yang tertua, jadi nggak tinggal sama orang tua. Nah, kakak ibu ini memeluk agama Kristen karena kakak ibu dan suaminya
beragama Kristen, jadi ibu saya secara otomatis ikut keyakinan kakaknya. Dan kakek dari ibu juga ya kakek saya gitu, bapak ibu saya itu beragama Kristen. Singkat cerita, ibu memeluk agama Islam atau menjadi mualaf setelah bertemu bapak saya dan menikah. Ya mungkin karena jodoh, alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya nggak terputuskan oleh masalah dunia. Saya sendiri 4 bersaudara. Yang pertama anak perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga saya, yang keempat laki-laki juga, jadi perempuan cuma 1 yang paling tua. Saya disekolahkan di sekolah madrasah ibtidaiyah. Kalau sekolah umumnya sekolah dasar itu di daerah Citayam di Depok. Dan di madrasah ini terdapat pondok pesantren di dalam. Mungkin orang-orang yang tinggal di Depok akan kenal MI saya ini. Ini adalah MI Madrasah Ar-Rahmaniyah. Di situ terkenal pesantren yang cukup besar. Ya, karena nuansa Islami, jadi saya lebih banyak belajar ke arah agama. Di situ saya belajar tentang membaca Iqra, karena untuk pemula sebelum kita masuk dalam pembahasan mengaji atau membaca kitab suci, kita akan masuk membaca Iqra untuk mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya. Walau saya nggak tahu artinya, tapi saya diharuskan untuk bisa mengaji. Mungkin bukan saya, semua umat muslim mungkin seperti itu. Nah, pada waktu itu Al-Quran adalah kitab suci kebanggaan saya, jadi saya merasa saya harus bisa menguasai Al-Quran ini. Saya mulai masuk ke Al-Quran itu sekitar kelas 2 mau naik kelas 3 lah, waktu di madrasah, dan akhirnya saya bisa membaca Al-Quran. Walau tidak sehebat ayah saya, tapi setidaknya saya bangga saya bisa membaca Al-Quran di usia yang sangat masih muda ya. Dan dari ketiga saudara kandung saya juga yang lebih aktif dalam kerohanian. Artinya banyak kegiatan-kegiatan agamis yang saya ikuti. Bahkan saya pernah kesaksian salah satu channel YouTube juga, ada tetangga saya yang masuk. Dan saya nggak tahu, akhirnya dia komen di situ, saya nggak melihat semuanya sih, cuma dapat pemberitahuan dari istri saya. Dia bilang, ini tetangga saya kenal betul siapa dia. Dan saya juga nggak pernah untuk menyembunyikan identitas saya sekarang. Lalu singkat cerita, awal masa pertobatan saya ini, awal mula Tuhan yang menyentuh hati saya. Setelah saya lulus sekolah, saya dinikahkan atau dijodohkan dengan wanita pilihan orang tua, pilihan bapak, karena ayah dari wanita itu teman baik bapak. Jadi harapan bapak bukan cuma hidup saya yang baik, tapi juga bisa mengangkat derajat keluarga. Dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua, saya turuti pilihan bapak, walaupun saya sendiri kurang suka. Singkat cerita, rumah tangga kami nggak bisa berjalan dengan baik, bertahan kurang lebih hampir 2 tahun. Setelah itu saya memutuskan pergi dari kota Depok ke kota Tasikmalaya. Karena pernikahan itu adalah pernikahan sirih, waktu menikah itu kan saya belum punya KTP. Jadi nggak terkait dengan hukum. Akhirnya saya pergi ke kota Tasikmalaya karena sebelumnya saya bertemu dengan seorang teman yang memiliki kisah hidup yang hampir sama. Saat ke Tasikmalaya, itu ajakan dari teman saya, karena saudaranya menawarkan ada pekerjaan di sana yang cukup baik lah. Dan akhirnya kami berdua berangkat ke sana dengan modal nekat, dengan uang yang terbatas. Kami berangkat ke Tasik. Sampainya kami di Tasik, kami pun langsung coba menghubungi saudara teman saya ini. Keesokan harinya kami disuruh datang ke kantor yang ditawarkan sama saudara teman saya ini. Tapi yang kami dapatkan tidak sesuai apa yang kita berdua rencanakan. Pada saat kami tiba di perusahaan tersebut, lowongan benar-benar full. Sudah tutup, kuotanya penuh. Dan kami pun bingung di situ harus kemana, harus tinggal kemana. Karena mau tinggal bersama saudara teman saya ini juga nggak bisa. Dia tinggal di kos-kosan yang hanya untuk dirinya aja, itu udah nggak pas gitu. Jadi nggak mungkin kami ikut tinggal di sana. Dengan uang yang terbatas, kami pun berjuang bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Karena mau pulang ke Jakarta pun, kami udah nggak punya cukup uang. Dan akhirnya mau nggak mau kami hidup di jalan. Dan untuk makan sehari-hari, yang kami bisa lakukan ya mengamennya. Dari hasil ngamen itu nggak banyak uang yang bisa kami dapat, hanya bisa untuk makan sehari-hari. Cukup lama kami hidup di jalan dan menjadi pengamen itu hampir 4 bulanan.
Kami hidup di jalan sampai pada akhirnya kami bertemu dengan seseorang yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat baik. Beliau peduli begitu, sangat peduli pada kami ya. Dia seorang pengusaha rumahan dan salah satu pendiri pondok pesantren di Kota Tasik. Pada awal perbincangan kami dengan beliau menanyakan kepada kami, kenapa mau kerja seperti ini? Karena beliau juga melihat kondisi kami yang masih muda, masih bugar ya. Akhirnya kami cerita sama beliau tentang yang kita alami. Singkat cerita, kami diajak untuk ikut beliau yang pada awalnya saya dan teman saya nggak tahu bahwa beliau seorang pengusaha dan salah satu pendiri pondok pesantren. Kira saya dibawa ke pondok pesantren untuk dibina dan beliau juga kasih kami tempat tinggal, beliau kasih kami pekerjaan, kami dirawat dengan baik. Walau bukan santri resmi, tapi kami dapat perlakuan yang sama dengan santri lainnya. Di sanalah secara pribadi, saya lebih sedikit mendalami dalam belajar agama saya. Banyak hal yang belum saya ketahui dari sanalah saya mendapatkan ilmunya. Kami, khususnya saya, semakin bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Banyak pelajaran yang kami dapat di sana. Pelajaran-pelajaran yang gak kami dapat waktu kami tinggal di Depok. Sampai suatu ketika saat waktunya sholat maghrib tiba, guru-guru di sana, para pendidik di sana, lagi berada di luar pondok pesantren karena ada tugas di luar. Akhirnya saya dan para santri pun menunggu siapa yang mau memimpin sholat maghrib waktu itu. Dan salah satu pengurus masjid di sana menunjuk saya untuk memimpin sholat karena beliau juga melihat kedekatan saya dengan pemilik pesantren ini, dan para santri pun mempersilahkan saya untuk mengimami sholat. Saya pun ya coba memberanikan diri untuk memimpin sholat maghrib. Dan akhirnya saya memimpin sholatnya dan puji Tuhan yang berjalan dengan baik. Ternyata tidak sampai di situ. Beliau akhirnya menjadikan saya sebagai imam sholat dan jatah saya di dalam pesantren itu sholat maghrib dan isya. Karena dari pagi sampai sore saya harus bekerja. Singkat cerita, pada suatu ketika saat saya dapat undangan dari imam Masjid Agung untuk bisa sama-sama ikut pengajian Al-Quran. Awalnya semua berjalan dengan baik ya, sampai saat dimana pengkajian itu tentang gelar-gelar para nabi. Di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib dihafal namanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat berhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya terhadap sosok Nabi Isa ini. Sampai saya pulang ke pesantren pun, entah kenapa saya gak bisa tidur karena pembahasan yang tadi. Pembahasan yang membuat hati saya itu gelisah adalah tentang gelar Isa Al-Masih, yaitu Isa itu kalimatullah dan Rabbullah. Seperti apa yang Al-Quran katakan, saya pun mencoba membuka kembali kitab saya, membuka Al-Quran dan mencari tahu tentang ayat atau surat yang menceritakan tentang Nabi Isa. Di sini saya menemukan di dalam surat ketiga di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran di ayat yang ke-45. Saya coba membacakannya ya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubasyiruki kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan di dunia wal akhirati wa minal mukarramin. Artinya, dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira, kabar gembira dengan kalimat atau firman yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini saya juga gak mampu menafsirkan sendiri pada waktu itu, karena saya sangat-sangat terbatas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya saya mencoba mencari jawaban lagi lewat Al-Quran lagi yang saya dapati dalam surat Maryam, Ali Imran, surat An-Nisa, dan surat Yunus. Di dalam surat Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagi saya, ayat ini menjelaskan Isa Al-Masih mati dan bangkit. Lalu di dalam surat ke-3 tadi, Ali Imran, ayat yang ke-55, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambil dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat.
Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Bagi saya ayat ini tuh menjelaskan tentang Isa Al-Masih itu naik ke surga. Lalu di ayat berikutnya di An-Nisa 159, tidak ada seorang pun yang di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada dia Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada satu orang pun para ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa. Dan ini menjelaskan juga Isa Al-Masih lah yang akan datang di akhir zaman. Lalu yang terakhir di dalam surat Yunus, maka jika engkau dalam tanda kurung Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Ini Quran surat Yunus ayat 94. Dari ayat tersebut membuat hati saya gelisah. Ada guncangan hebat di hati saya merasa Isa ini bukan sekedar manusia biasa. Ini pengalaman pribadi saya ya. Bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan maupun bukan tangan, dan maaf, tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Gelar Isa pun bukan hanya roh Allah dan kalimatuhu, tetapi juga al-haq yang artinya kebenaran, dan juga khalifatullah yang artinya pengganti Allah. Dengan demikian, khalifatullah yang saya katakan tadi berarti pengganti Allah di bumi. Karena Isa nuzul ke bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah, tapi saya lagi-lagi belum mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan hati. Pada tahun 2018, saya sudah bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga saya di Depok sekitar 7 tahun. Kita kehilangan kontak dan mereka pun meminta saya untuk pulang dan menjanjikan saya pekerjaan di sana yang jauh lebih baik menurut mereka. Akhirnya pada bulan April tahun 2018 saya kembali ke Depok, tapi kembali lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan ternyata cuma omong kosong. Di situ saya pribadi merasa ada yang salah dalam ibadah saya, bisa jadi juga dalam keyakinan saya. Saat itu saya merasa seperti itu. Karena saya mempercayai setiap ibadah yang saya lakukan dan doa yang saya lakukan tidak ada satupun yang dijawab. Keingintahuan saya kepada Isa masih semakin besar dan saya memutuskan dalam tanda kutip untuk beribadah ganda. Artinya saya pernah mengintip kegiatan orang Kristen di dalam gereja. Karena yang saya tahu Tuhan yang mereka sebut Yesus memiliki kemiripan tentang kisah Isa Al-Masih. Bedanya kami menganggapnya sebagai nabi, tapi orang Kristen menganggapnya sebagai Tuhan. Dan kami berpendapat bahwa yang disalibkan adalah pengkhianat atau yang diserupakan. Atau dalam hadis disebut Yudas, tapi orang Kristen berpendapat yang disalibkan itu adalah Isa Al-Masih. Sampai pada akhirnya saya dipergoki sama security gereja dan dicurigai ingin melakukan sesuatu yang nggak baik. Dan saya dibawa ke pos security, dilakukan penggeledahan dan kenyataannya memang saya nggak mau apa-apa. Saya hanya ingin melihat ibadah orang Kristen dan saya juga takut kalau untuk masuk dalam gereja. Akhirnya ada satu orang bapak-bapak keluar dari gereja dan menghampiri saya di pos security dan saya menjelaskan tentang apa yang terjadi. Akhirnya beliau mengerti dan membiarkan saya untuk pergi. Dan bahkan beliau juga mengundang saya jika ingin tahu tentang ibadah orang Kristen. Saya dipersilakan masuk dalam gereja, tapi saya nggak cukup keberanian saat itu. Pada bulan Ramadan tahun 2018 sampai 2019 ini saya masih menjalankan ibadah puasa. Karena saya tahu kerasa didikan Bapak itu seperti apa ketika anak lalai dalam ibadah. Beliau nggak segan-segan memukul anak. Setelah Hari Raya Idul Fitri, saya mendapatkan pekerjaan dan baru kerja 5 hari. Saya mendapatkan musibah, kecelakaan motor saat pulang kerja shift malam. Itu kejadian persis di depan ITC Permata Hijau. Saya ditabrak lari oleh kontainer yang mengakibatkan tulang rusuk bagian kanan patah dan kaki saya patah. Bagi seorang muslim, buat saya pribadi berdoa sebelum keluar rumah atau tempat yang kita singgahi itu sangat penting. Doa yang saya panjatkan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan.
Tetapi apa jadinya ya saya mendapatkan musibah kecelakaan. Dari situlah hati saya semakin berontak ketika saya berdoa pun Tuhan tidak menjawab doa saya. Dan saya rasakan semua ibadah saya sia-sia. Sebulan masa penyembuhan pasca saya kecelakaan ini, dan ini titik awal Tuhan bukakan jalan untuk saya. Di media sosial FB, saya sengaja ikut grup Kristen, dan saya bertemu dengan seorang pendeta. Beliau orang yang penuh kasih. Saat saya gabung di grup itu, saya jujur tentang agama saya apa. Dan beliau menerima saya dengan baik. Gak gampang ketika dalam kondisi saya dalam agama yang agama saya terdahulu ingin bergabung dengan orang yang disikat dalam agama Kristen. Itu gak gampang saya diterima. Berkali-kali saya mencoba masuk grup Kristen, tapi saya ditolak. Lalu di FB juga saya bertemu dengan Ibu Ningtyas Ayu, orang yang luar biasa bagi saya. Kepada beliau saya menceritakan tentang apa yang saya alami, bahkan keingintahuan saya tentang Isa Al-Masih. Dari beliaulah saya diperkenalkan seorang penginjil, yang notabene beliau adalah seorang muslim dulunya dan sekarang menjadi seorang penginjil, yaitu Bapak Muhammad Ilyasyan. Semua jelas atas kasih karunia Tuhan. Melalui Pak Ilyas, Tuhan menuntut saya untuk lebih mengenal siapa Isa Al-Masih. Setiap pertanyaan yang saya lontarkan, beliau menjawab dan sangat-sangat memuaskan hati saya. Pada bulan Juli tahun 2020, saya mencoba menghubungi beliau untuk bertemu ya. Karena sebelumnya kami komunikasi cuma lewat online, karena masa pandemi juga, dan kami bertemu di rumah seorang pendeta, namanya Ibu Elizabeth, yang kebetulan adalah teman dari Pak Ilyas, dan lokasinya juga nggak jauh dari tempat tinggal saya, sama-sama di Depok. Dan di sanalah pertama kali saya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Al-Quran pun jelas, di surat Az-Zukhruf, itu dikatakan dari ketika Isa datang, membawa keterangan yang berkata, sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bukan cuma Allah yang dapat berbicara di dalam Al-Quran, tetapi Isa pun berbicara di sini karena kami percaya kitab suci kami terdahulu berasal dari Sang Pencipta. Tetapi Isa pun bisa berbicara di sini. Dan dengan bimbingan dari Pak Ilyas, penginjil saya ini, saya dibantu agar Tuhan berkenan hadir di dalam hidup saya dan menerima pertobatan saya. Dan tanpa keraguan lagi, hati saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Gak ada lagi kecemasan, yang ada hanya rasa bahagia yang luar biasa yang saya dapati pada malam itu. Sehingga cerita pertobatan saya ini sudah dibaca ya oleh Bapak dan keluarga saya. Bahkan suatu ketika Alkitab yang saya dapat dari Pak Ilyas ini ketahuan oleh kakak pertama saya, dan akhirnya Bapak pun tahu. Saya hanya berpikir jika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, Tuhan yang akan melindungi saya dan memelihara saya. Jika Bapak juga pernah bilang kepada saat-saat pengajian, saat ada penceramah tentang temanya murtad yang keluar dari Islam, Bapak pernah berkata itu, jika ada dari keluarga saya, bahkan anak saya sendiri yang menjadi kafir atau murtad, saya sendiri yang akan penggal kepalanya. Saat peristiwa Alkitab ditemukan, jujur saya merasa agak takut ya. Tapi Bapak lagi berada di Bandung karena ada kerjaan, dan pada malam berikutnya Bapak telepon saya meminta saya untuk tidak berpergian sampai Bapak ini pulang. Sekitar mungkin saya cari alasan agar saya bisa keluar rumah. Akhirnya saya memutuskan tinggal bersama kakak pertama saya. Di rumah kakak inilah saya bisa belajar Alkitab secara leluasa karena kakak dan suaminya jarang ada di rumah. Mereka sibuk bekerja dan saya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Saat masa pemuritan yang dalam keadaan PSBB dulu ya, waktu masih PSBB masa pandemi yang ketat di Jakarta, jadi agak kesulitan untuk bisa tatap muka langsung. Akhirnya saya menjalankan pemuritan melalui online. Dan dari situ saya banyak mengenal orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk diselamatkan. Dari grup pembinaan itu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau pendeta Yalicia, Pak Yadi ini berdomisili juga sama di Depok, jadi sangat membantu sekali saat proses pemuritan itu. Dan dengan Pak Yadi juga saya bisa mengikuti materi secara langsung yang beliau adakan di sebuah gereja. Pada pertobatan saya ini begitu banyaknya dan ibu saudara berkat yang Tuhan berikan. Bahkan sampai pada saat saya 2 minggu, kurang lebih seminggu lebih lah, ingin dibaptis, Tuhan kirim hadiah yang luar biasa indah dalam hidup saya.
hadiah yang Tuhan kasih yang mempunyai tujuan yang baik, yang baru saya bisa mengerti. Akhir-akhir ini ya, Tuhan menghadirkan seorang wanita yang luar biasa dalam hidup saya. Orang yang bisa mengerti saya dan menerima saya apa adanya. Walaupun dengan kondisi saya harus dikucilkan, dibuang dari keluarga, saya kehilangan pekerjaan. Dan pada akhirnya pertobatan saya ini tergenapi pada tanggal 8 Agustus 2020, saya dibaptis, saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Kasih Pak Ilyas beserta Ibu Ilyas dan tim yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya juga didampingi oleh pasangan saya yang sekarang menjadi istri saya, yang setia selalu mendampingi saya dalam masa pemuritan hingga saat ini. Ketika saya dan pasangan ini sampai di gedung di mana saya akan dibaptis, kuasa iblis mencoba menghambat baptisan, dan Bu Pendeta Elizabeth pun menyadari akan hal itu. Akhirnya sesaat sebelum pembaptisan saya didoakan doa pelepasan oleh beliau dan para tim-tim yang lain. Sampai tiba saat dimana baptisan itu mulai, yang saya rasakan adalah getaran yang luar biasa daripada tubuhnya. Pada saat saya memasukkan diri di dalam kolam baptis, itu semakin besar. Getarannya itu semakin besar ketika doa baptisan dan lagu-lagu pujian dilantunkan. Itu saya merasakan luar biasa getaran dalam tubuh saya. Dan saat tubuh saya dicelupkan ke air, dan tubuh saya diangkat dari air, itu terasa ringan setelah saya diangkat dari air. Itu seperti apa yang memberatkan tubuh saya hancur di tempat itu. Dan sukacitalah yang saya rasakan, haru tangis bahagia ketika kasih Tuhan begitu nyata di dalam hidup saya yang menyelamatkan hidup saya. Kalau bukan karena kasihnya, mungkin sampai sekarang saya belum mendapatkan juru selamat saya. Berkat pun melimpah pada hari itu, walau saya dibuang dari keluarga, bahkan ancaman mulai datang dari keluarga, tapi Tuhan menggantikannya. Tuhan mengasihi saya dengan keluarga baru yang sangat-sangat penuh kasih. Dan saya ingin membagikan ayat Alkitab dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini bagi saya bukan isapan jempol belakang, tapi benar-benar nyata terjadi dalam hidup saya. Ketika saya berlindung, berserah, bersandar, pasrah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyalakan kebaikan dan pertolongannya. Dalam kesaksian saya yang tadi, pertobatan yang tadi, saya bersyukur sekali karena pada saat pembaptisan itu saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang penuh kasih. Singkat cerita, setelah pembaptisan itu saya memutuskan untuk ikut pasangan ke kota asalnya di sebuah lereng Gunung Merbabu, kota yang sangat asing bagi saya. Ini ayatnya. Terima kasih Pak Franky. Saya ikut pasangan karena saya mendapatkan ancaman dari keluarga, terutama bapak saya. Bahkan bapak saya sendiri yang akan menghakimi saya. Karena beliau sudah mengetahui bahwa saya telah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Karena kecurigaan mereka makin kuat itu ketika saya mendapat berkat dari seorang hamba Tuhan, ditransfer melalui rekening. Ini adalah orang kakak rohani saya ya. Kebetulan saat dia transfer ini, saya pakai ATM rekening punya kakak saya. Dan kakak saya ini pakai banking, sehingga langsung terlihat di transfer. Yang tertulis di situ berkat Tuhan. Kata-kata yang nggak pernah kami dengar sebagai muslim dulu. Karena ancaman itu ya, jadi saya nggak berani lagi pulang ke rumah. Ya, saya memutuskan untuk ikut pasangan ke tempat tinggalnya di lereng Gunung Merbabu. Dan pas saya berpikir bahwa saya telah kehilangan pekerjaan, bahwa saya nggak punya uang, bahkan untuk beli tiket bis pun saya harus pinjam uang sama penginjil saya. Jadi saat saya ikut pasangan ini, posisi saya pengangguran. Awalnya saya diterima baik oleh keluarga pasangan saya ini. Pasangan saya ini bernama Evi. Tapi beberapa hari saya tinggal di sana, kami mendapat fitnah dari warga sekitar. Secara manusia, kami tidak bisa terima dengan fitnah tersebut. Bahkan kami langsung menghadap ke RT setempat, kami ingin marah gitu ya. Tapi kami bersyukur, kami masih bisa mengendalikan diri. Kami percaya bahwa penghakiman atau pembalasan bukan hak kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menunjukkan kebenarannya. Sementara itu, karena saya ikut Evi dalam keadaan menganggur, bahkan jujur saya punya uang, nggak pegang uang sama sekali. Tentu ini berpengaruh dengan sikap keluarga Evi. Mereka mulai bersikap acuh, bahkan mereka mulai memandang sebelah mata. Secara manusia saya malu sebagai laki-laki, saya mengikuti Evi, bahkan Evi yang menopang hidup saya, bahkan untuk membayar kos pun Evi yang jayai, karena
Tidak mungkin saya tinggal serumah dengan Evi sebelum kami didekati dalam pernikahan. Disitulah Tuhan mulai memproses dan membentuk hidup saya. Bagaimana saya harus bisa menahan diri dari perlakuan-perlakuan yang kurang baik. Secara manusia saya nggak bisa terima perlakuan dari keluarga Evi, tapi apa daya saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya di sana hanya hidup bergantung sama Evi, sama pasangan saya. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Evi selalu memberikan nasi bungkus, dan itu saya bagi dua, tapi saudara, sebisa mungkin dari pagi sampai siang. Dan untuk malamnya saya menunggu Evi pulang. Hingga kami benar-benar berada di posisi yang terendah, dan sudah kehabisan uang sama sekali, dan kami harus tetap memenuhi kebutuhan, bahkan ada hal yang harus dibayarkan. Sampai kami menggadaikan sepeda motor Evi. Dari situ keluarga ini semakin gak respect terhadap saya, karena secara manusia ini siapa yang rela? Anak yang menikah dengan seorang pengangguran, yang udah dibuang dari keluarga, dia gak bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya, hidup sendiri aja udah gak bisa memenuhi, malah hidup aja harus bergantung sama anaknya. Mereka semakin merendahkan saya, bahkan Evi pun mendapatkan perlakuan yang kurang baik juga karena keberadaan saya. Karena saya juga menyadari tentang kondisi saya mencari pekerjaan itu saya nggak bisa karena semua surat-surat ijazah dan sebagainya itu masih tertinggal di rumah di Depok. Di situ saya mulai putus asa, saya mulai mengeluh, saya mulai menggerutu, bahkan saya berpikir apa keputusan saya untuk ikut Tuhan adalah keputusan yang salah. Pertengkaran, perdebatan sama Evi pun nggak bisa dihindari. Beberapa kali saya ingin pergi, tapi lagi saya nggak punya uang, saya juga bingung. Bahkan saya berpikir sama dari ini kan ikut Yesus. Sampai saya bicara sama Evi, pasangan saya, lalu di manakah Tuhan yang hidup itu? Apa saya harus kembali kepada keyakinan saya yang dulu? Saya benar-benar gak sanggup lagi. Di situ titik terendah saya ingin nyerah. Tapi disitulah Tuhan membukakan mata saya bahwa Tuhan mengirim Evi ini untuk menjadi penolong dalam hidup saya. Dalam keadaan terhimpit, dia selalu setia. Meskipun saya sudah marah-marah, Evi hanya diam dan menangis. Itu yang bisa dia lakukan, dan tidak hanya itu ya, Evi ini setiap malam selalu mengajak saya untuk bersekutu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Di situ ya saya sedikit merasa dikuatkan. Suatu saat ketika kami ada yang harus dibayarkan, hari itu harus dibayarkan, kami coba cari pinjaman, gak ada satu orang pun yang nolong. Malam itu saya coba putuskan mencari wajah Tuhan. Saya masuk dalam kamar, saya mencoba mematikan lampu, saya ingin suasana yang hening. Di situ saya mulai menyembah, saya mulai memuji, dan tanpa saya sadari, saya nggak sanggup lagi menahan mata. Dalam situasi yang gelap, yang tenang, saya merasa ada sesuatu kekuatan yang dahsyat yang hadir bersama saya. Secara spiritual saya rasakan itu, rasa itu semakin kuat ketika saya menjerit bukan hanya dalam hati saya, bahkan saya nggak mampu lagi mengontrol ucapan doa saya yang saya panjatkan pada malam itu. Saya udah nggak mikirkan warga sekitar, mau didengar sama orang lain, saya nggak peduli. Kuasa yang saya rasakan itu membuat hati saya damai, tentram ya, nggak ada sedikit pun rasa takut atau suasana mencekam itu nggak ada. Hingga setelah saya berdoa pun, kuasa itu masih terasa. Hingga saya nggak sadar lagi, saya tertidur, saya terbangun ketika Evi mengetuk pintu kosan saya. Dan saya mendapatkan bahwa dia lagi dalam keadaan sakit, asam lambung yang kambuh. Saya pun bingung. Saat saya berdoa, saya minta jawaban dari Tuhan, tapi yang dikirimkan pasangan saya sakit. Saya bingung, mau berobat juga kami nggak bisa. Beruntungnya Evi punya BPJS dari perusahaannya, di pabriknya. Kira kami berangkat ke klinik sesuai rujukan BPJS. Di sinilah Tuhan menunjukkan kuasanya. Sepulang kami dari klinik, kami bertemu dengan seseorang yang mendapat pertolongan dari orang yang tidak kami pikirkan. Teman lama Evi yang sudah lama putus kontak. Kami bertemu, dan sebelum kita pulang, dia memberkati kami dengan nominal yang sama, nggak lebih nggak kurang. Akhirnya pada hari itu kami dapat membayar kewajiban kami yang tepat jatuh tempo pada hari itu dengan nominal yang sama, nggak lebih nggak kurang. Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kami dan apa yang menjadi beban kami. Ucapan syukur yang pernah henti-hentinya kami ucapkan atas kemurahan Tuhan yang luar biasa yang nggak pernah bisa diselami oleh pikiran manusia. Lalu setelah kejadian itu Tuhan mulai memulihkan kami secara perlahan. Keesokan harinya saat istri saya bekerja, saya mendapat WA dari penginjil saya, bahkan saya diminta untuk bersaksi atas pertobatan saya.
Saya yang awam akan hal-hal itu, saya cuma bisa menerimanya dengan senang hati. Menerima ajaran Pak Ilyas, karena mungkin dari sinilah, dari kesaksian saya ini bisa mewakilkan hati saya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas perbuatan yang ajaib dalam hidup saya. Kira setiap hari saya dihubungi oleh tim dari channel Pak Yusuf Manubulu untuk kelanjutan dan kesiapan dalam bersaksi. Sampai pada akhirnya selesai kesaksian, saya merasa lega, saya merasa sukacita, bahagia. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi, berbagi kebahagiaan kepada saudara seiman atas rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Saya bersyukur saya bisa menjalankan amanat agung dan menjadi saksi Kristus ya, seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam kisah para rasul pasal pertama di ayat ke-8. Mungkin Pak Fengki bisa tampilkan. Ya, kisah para rasul Pasal pertama ayat 8. pertama ayat 8. Bentar ya. Ya Pak. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan perintah amanat agung itu ada di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita bacakan saja ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. ayat 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini bagi saya pribadi, definisi kata amanat agung sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar atau besar, sangat mulia, atau dengan kata lain agung. Pengikut Injil yaitu umat Kristiani harus berani memberikan keputusan mengenai hal-hal sesuai dengan ketetapan Allah. Inilah makna amanat agung bagi saya pribadi. Amanat agung juga bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, atau seperti saya orang yang baru bertobat, tapi seorang yang telah dipilihnya dan mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang telah memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan, seperti firman-Nya juga dikatakan, beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini menegaskan perintah dari Isa Masih atau Yesus Kristus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya. Sebelum Ia naik ke surga, yaitu semua pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Karena amanat agung pada dasarnya juga adalah keinginan Allah, sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kabar pendamaian dosa manusia telah disampaikan Allah sebelum manusia atau Adam diusir dari surga pertama ini. Allah telah menjanjikan juru selamat dengan cara Allah, dengan cara yang Allah kehendaki sendiri, yaitu dari keturunan perempuan, karena tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus Kristus yang telah dijanjikan. Hanya satu-satunya manusia yang lahir di dunia ini, yaitu dari firman Allah itu sendiri. Firman yang adalah pencipta itu sendiri yang datang atau nuzul menjadi manusia. Dan kita juga setelah sama-sama melihat perintah yang tadi dalam Matius tadi, dan setelah kesaksian saya di channel Pak Yusuf itu, Tuhan menyatakan pertolongan yang luar biasa. Dan di sini nyata, nasihat di dalam Injil Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahwa Tuhanlah yang telah meninggikan diri saya, sebab Tuhan telah memilih dan memanggil saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, jemaat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di luar pemikiran saya sebagai manusia,
yang mengerjakan dalam hidup saya secara luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Tuhan mulai memulihkan hidup kami, mengembalikan apa yang telah hilang dari kami. Bahkan ketika semua Tuhan pulihkan, keluarga itu pun mulai membuka diri dan benar-benar bisa menerima saya secara pribadi. Bahkan ketika kami menikah, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Dari baju pengantin, konsumsi, bahkan hal yang kecil sekalipun Tuhan sediakan bagi kami. Kalau dipikir saya pribadi dan istri saya pernah ngobrol ya, dulu kita ini seperti orang yang konyol, nggak sama-sama, nggak punya pekerjaan. Waktu saya nikah ini, istri saya ini habis kontraknya, tapi kok nekat mau menikah, dan saya juga sosokan berani melamar di orang tuanya, padahal saya nggak punya uang. Tapi inilah kebaikan Tuhan yang sediakan bagi kami, dan kami juga merasakan betapa besar kasih dari penginjil saya. Beliau berkenan menjadi wali saya ketika saya menikah, dan mujizat dan pertolongan Tuhan terus terjadi. Tuhan mengirimkan orang tua dan keluarga baru yang sangat mengasihi, dan berkenan-kenan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setelah pernikahan itu kami memiliki satu kerinduan yang besar untuk bisa bertemu dengan keluarga saya, khusus orang tua di Depok. Karena biar bagaimanapun kami ingin mereka merestui pernikahan kami. Tetapi ada ketakutan yang cukup besar, ada keraguan dalam hati mengingat ancaman dari bapak saya. Setiap malam saya dan istri selalu bersekutu dalam doa agar Tuhan melembutkan, agar Tuhan membukakan hati orang tua saya. Suatu hari saya coba untuk menghubungi adik saya, menanyakan bagaimana sikap dan pemikiran orang tua terhadap saya. Adik saya berkata lebih baik Mas Aldi datang langsung ke rumah. Dan pada malam harinya saya memberanikan diri untuk telepon bapak saya. Banyak sekali kekecewaan yang diungkapkan beliau, tapi saya bersyukur bapak masih mau terima telepon dari saya. Setelah saya menghubungi bapak, saya dan istri masih tetap bergumul berdoa agar Tuhan mampukan kami, Tuhan menguatkan untuk kami bisa datang ke rumah. Kami juga meminta hikmat dari Tuhan. Dan esok harinya setelah memutuskan untuk kami berdoa, besok harinya kami menguatkan hati lah untuk beli tiket ke Jakarta. Saya juga masih agak bimbang waktu itu. Setelah 2 hari, akhirnya kami berdua mematapkan hati berangkat ke Jakarta, walaupun dari orang tua istri saya mengkhawatirkan. Sebelum berangkat juga kami minta doa dari beliau, dari orang tua kami di sini, orang tua RP, agar Tuhan yang mendahului langkah kami, agar Tuhan yang sudah melembutkan hati orang tua saya di Depok. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, saya dan istri datang sampai di Jakarta, tapi nggak berani langsung datang ke rumah. Kami singgah di penginapan karena masih rasa cemas dalam hati. Baru sekitar jam 9 malam, kami memberanikan diri untuk ke rumah. Selama perjalanan dari hotel ke rumah, kami berdua nggak banyak bicara, memikirkan bagaimana penerimaan mereka terhadap kami. Kami sudah benar-benar pasrah apa yang akan terjadi nanti. Dan puji Tuhan di luar dugaan. Saat kami sampai di rumah, mereka menerima kami dengan baik. Walau awalnya kami merasa canggung, terutama saya. Ini ucapan syukur yang luar biasa yang saya rasakannya. Malam itu memang nggak terlalu banyak hal yang kami bicarakan, mengingat waktu juga sudah terlalu malam, dan malam itu kami tetap tidur di hotel. Sebelum kami ke hotel, bapak ini menyuruh untuk kami datang kembali lagi besok. Sampai bapak itu bilang nggak masuk kerja. Singkat cerita, besoknya saya datang jam 7 pagi. Ternyata di situ hanya ada orang tua, tetapi ada kakak saya, ada keluarga saya. Otomatis istri juga merasa ketakutan, merasa cemas. Tapi puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mereka menyambut kami dengan baik. Dan pasangan saya pun mulai merasa nyaman. Setelah beberapa waktu, bapak dan ibu ingin bicara kepada saya, dan saya pun bicara sama mereka. Di dalam kamar, banyak hal yang membuat mereka bingung kenapa saya bisa sampai memutuskan untuk ikut Kristus. Dan disinilah saya mulai menceritakan apa yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan. Bahkan saat saya masih tinggal di dalam pesantren meditasi. Orang tua, terutama ibu, ini sangat heran karena anak yang selama ini mengajarkan beliau tentang agama, terutama dalam hal-hal ibadah, sholat, bisa sampai memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus.
Karena ibu nggak pernah dapat bimbingan melalui ustadz-ustadz yang lain, karena ibu orangnya pemalu, cukup pemalu. Jadi cuma dari bapak dan saya. Yang beliau tahu, yang ibu tahu hanya menjalankan sholat 5 waktu, puasa dan zakat. Doa selepas sholat pun beliau hanya sebisanya sepengetahuan beliau. Dulu banyak hal yang sering ibu tanyakan kepada saya tentang agama dan zikir, sholawat, doa habis sholat pun, dan ibadah-ibadah sunnah pun ibu selalu banyak kepada saya. Saya teringat dengan sholawat yang saya berikan kepada ibu saya yang kami berdua dulu ya sama-sama mencintai. Itu sholawat dari ya. Seperti ini teman-teman, sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin allazi tunharu. Seperti itu. Itu sholawat yang sangat kami cintai ini. Kira saya menceritakan alasan saya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan seperti yang aku ceritakan tadi dalam kesaksian saya, mereka pun diam ya, mendengarkan kesaksian saya dengan hikmat. Nggak ada omongan saya yang dipotong oleh beliau, karena saya mengungkapkan bahwa keputusan saya ini bukanlah hal yang sia-sia. Tuhan menjamin keselamatan saya, karena nggak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya akan bisa menyelamatkan diri saya. Sebaik apapun manusia, sehebat apapun dia dalam beribadah, dalam menjalankan amal baik, itu nggak cukup untuk menjamin keselamatan. Karena agama nggak bisa menyelamatkan manusia. Bahkan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu pribadi yang mampu menyelamatkan. Bahkan keselamatan itu telah ia sediakan bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristuslah yang mampu menjamin keselamatan kepada manusia. Dan ialah jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Mereka pun diam. Dan agak merasa kurang nyaman ketika saya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Dan saya menyadari itu. Saya cuma bilang sama orang tua saya, nama Yesus itu dalam bahasa Yunani yang diarabkan adalah Isa, harusnya dibaca Isa. Dan dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Beda bahasa tapi satu makna. Dan arti dari nama tersebut adalah Isa artinya Mesias atau Juru Selamat. Dan Al-Masih artinya yang Yurabi. Puji Tuhan, orang tua mereka mulai penuh dengan kedamaian. Malam itu kami bersyukur karena kami juga bisa tidur di rumah. Lalu besok harinya ada kejadian yang secara manusia nggak kami inginkan. Saat Bapak berangkat kerja, tiba-tiba saya dihubungi, ditelepon oleh Bapak bahwa dia menabrak pengendara lain, kecelakaan. Saya pun langsung menyusul beliau ke tempat kecelakaan. Dan puji Tuhan beliau nggak mengalami luka apa-apa, yang harus memperbaiki motor yang ditabrak. Ternyata kejadian itu bukan hanya terjadi secara kebetulan. Ini sudah menjadi rencana Tuhan, karena selama saya pergi menyusul Bapak, Tuhan memberikan kesempatan untuk istri saya bersaksi kepada ibu, kakak saya, adik saya, dan di situ juga ada adik dari ibu saya. Ia menceritakan bagaimana Tuhan memproses kami, mempertemukan kami, terus bagaimana karya dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami, dalam pergumulan kami sampai kami bisa menikah. Dan dari kesaksian kami, sikap mereka terhadap saya dan istri juga semakin baik. Bahkan ibu terlalu sayang sama istri. Selama itu pula, kami juga sangat-sangat suka cita. Kami di sana selama 4 hari kurang lebih. Saya sangat suka cita sama istri, sangat-sangat bahagia karena Tuhan sudah mempertemukan kami, Tuhan sudah mempersatukan kami kembali. Dan kami bisa menjadi berkat untuk mereka semua. Bahkan saat kami akan pulang pun mereka menahan agar kami bisa lebih lama lagi tinggal di sana. Kami bersyukur, kami boleh bersaksi kepada mereka. Untuk selanjutnya saya percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja lebih lanjut dalam hati mereka. Lalu di hari di mana kami akan pulang, ibu terlihat gelisah. Saat ibu memanggil saya dan menanyakan tentang hal-hal yang membuat saya menjadi anak Tuhan. Dan dengan sukacita saya membimbing beliau agar ibu bisa mencari di mana keselamatan itu dan ibu bisa kembali menjadi anak Tuhan. Pengalaman kami ini menjadi pelajaran hidup yang berharga, terutama kami sendiri, bagaimana cara kita bisa mengasihi semua orang, meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Bagaimana cara kita menahan diri saat kita direndahkan. Seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu,
berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dan ada firman Tuhan lagi mengatakan dalam hukum yang kedua, yang sama dengan itu dia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, pergumulan kami saat ini khususnya saya mohon doa dari Bapak Ibu Saudara. Selangkah lagi saya akan masuk ke dalam sekolah teologi. Saya mendapat panggilan ini sudah sekitar beberapa bulan yang lalu. Bahkan saat saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi, itu jujur saya tidak sempat memberikan kesaksian di channel lain bahwa saat saya berjalan, saya mencoba melangkah dengan iman. Karena dalam kondisi yang seperti ini, saya hanya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil, ketika ini jalan dari Tuhan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mencukupkan. Karena sebelumnya juga saya dapat tawaran pekerjaan dari seorang hamba Tuhan. Dia sangat baik, orang yang sangat baik. Saya ditawarkan pekerjaan yang nggak tanggung-tanggung. Dalam pendidikan saya yang hanya lulusan SMK, saya ditawarkan pekerjaan akan memiliki satu jabatan. Orangnya aku masih ada sampai saat ini, beliau juga kami sering komunikasi. Dan di situ saya mencoba mencari kembali wajah Tuhan. Karena saat tawaran itu ada, saya seperti orang yang di persimpangan jalan. Akhirnya Tuhan mau untuk saya tetap dalam pilihan pertama saya bahwa saya harus sekolah Alkitab. Dan akhirnya ya, saya mencoba melangkah dengan iman dan saya percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Dan yang jadi pelajaran penting dalam hidup kami ataupun saudara-saudara semua yang memiliki pergumulan, baik dalam ekonomi, sakit penyakit, atau apapun itu, ketika kita berharap kepada manusia, jelas kita akan mendapatkan kekecewaan. Tapi jika kita berserah sepenuhnya dan bersandar menggantungkan segala hidup dan urusan kepada Tuhan, Tuhan Allah kita yang hidup, yang akan membukakan jalan dari segala arah dengan caranya yang ajaib dan pasti waktu yang tepat. Gak akan pernah ada kekecewaan jika harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa dan kerajaan di bumi dan di surga. Jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah ragu akan doa-doa kita sendiri. Berdoalah dengan penuh kepercayaan, ketika kita percaya Tuhan mengerjakannya. Sebab Tuhan juga penuh kasih Bapak Ibu, bahkan kasihnya dinyatakan sebagai seperti seorang anak dan bapa, bukan seperti antara Tuhan dan hamba. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan, begitu intinya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah malu dan pernah sungkan, asalkan firman-Nya senantiasa hidup di dalam kita. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam Injil Matius 21-22 dikatakan, doa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang gak pernah didengar telinga, bahkan yang gak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memulihkan yang tadinya terpuruk menjadi sesuatu yang berharga, yang indah. Tuhan yang telah menjadikan hidup saya dan istri berharga. Sekali lagi, saya coba menekankan di sini, inilah kesaksian saya, pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Saya nggak pernah punya niatan atau keinginan atau apa ya, cita-cita untuk menjadi seorang murid tadi. Tapi akan terjadi, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan yang telah memilih saya untuk menjadi anak dan miliknya serta serupa dengannya. Dan di sini saya pun mengerti mengapa saya dipilih menjadi miliknya. Seperti kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Amin. Jadi jauh sebelum Ia meletakkan dasar bumi, Ia telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, agar kita bisa menjadi utuh dan kudus oleh kasih-Nya. Sekali kita memilih Kristus, berarti kita menerima berkat-Nya juga. Sekali kita mendapatkan Yesus, kita menjadi benar, kudus, dan ditebus. Ketika orang di dalam dunia ini memiliki ketakutan dan kekhawatiran, orang percaya seharusnya bisa tenang, damai, nggak ada yang merasa takut atau khawatir di dalam hidupnya.
Orang lain hidup secara natural, tetapi orang percaya bisa hidup secara supranatural. Kekudusan hati bukan sekedar tindakan luar. Tuhan mau kita mengalami pembaruan dari dalam diri. Karena saya pun merasakan. Karena Tuhan pernah berkata, sebab dari dalam diri hati orang timbul segala kejahatan, pikiran jahat, pencabulan, pencurian, dan sebagainya. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan satu lagi firman yang akan saya bagikan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi perfirmanan Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu kalau yang bisa jadi pertanyaan, bagaimana kita yakin kita dipilih oleh Tuhan? Pertama bagi saya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat kita percaya Yesus, saat itulah Kristus ada dalam diri kita. Saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus akan merubah semua hati kita yang semula memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sekarang hanya ingin memiliki hati untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika panggilan itu datang, kita cukup meresponinya dengan iman. Dalam satu ayat yang sangat memberkati bagi saya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Isa Masih yang telah memilih kita tidak perlu malu atau merasa nggak layak. Mari dengan penuh keberanian kita datang, penuh sukacita kita datang membawa apa yang tidak pernah dilihat mata, yang nggak pernah didengar telinga, bahkan yang nggak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memulihkan yang tadinya terpuruk menjadi sesuatu yang berharga, yang indah. Tuhan yang telah menjadikan hidup saya dan istri berharga. Sekali lagi, saya mencoba menekankan di sini, inilah kesaksian saya, pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Saya nggak pernah punya niatan atau keinginan atau cita-cita untuk menjadi seorang murtadin. Tapi apa yang terjadi, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan yang telah memilih saya untuk menjadi anak dan miliknya serta serupa dengannya. Dan di sini saya pun mengerti mengapa saya dipilih menjadi miliknya. Seperti kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Amin. Jadi jauh sebelum Ia meletakkan dasar bumi, Ia telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, agar kita bisa menjadi utuh dan kudus oleh kasih-Nya. Sekali kita memilih Kristus, berarti kita menerima berkat-Nya juga. Sekali kita mendapatkan Yesus, kita menjadi benar, kudus, dan ditebus. Ketika orang di dalam dunia ini memiliki ketakutan dan kekhawatiran, orang percaya seharusnya bisa tenang, damai, nggak ada yang namanya rasa takut atau khawatir di dalam hidupnya. Orang lain hidup secara natural, tetapi orang percaya bisa hidup secara supranatural. Kekudusan hati bukan sekedar tindakan luar. Tuhan mau kita mengalami pembaruan dari dalam diri. Karena saya pun merasakan. Karena Tuhan pernah berkata, sebab dari dalam diri hati orang timbul segala kejahatan, pikiran jahat, pencabulan, pencurian, dan sebagainya. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan satu lagi firman yang akan saya bagikan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanan Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu kalau yang bisa jadi pertanyaan, bagaimana kita yakin kita dipilih oleh Tuhan? Pertama bagi saya, saat kita menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat kita percaya Yesus, saat itulah Kristus ada dalam diri kita. Saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus akan merubah semua hati kita yang semula memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sekarang hanya ingin memiliki hati untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika panggilan itu datang, kita cukup meresponinya dengan iman. Dan satu ayat yang sangat memberkati bagi saya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Isa Al-Masih yang telah memilih kita, kita tidak perlu malu atau merasa nggak layak. Mari dengan penuh keberanian kita datang, penuh sukacita kita datang membawa seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau mengingkari janjinya. Amin. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya ini, kiranya dapat memberkati saya dan saudara-saudara semua yang telah berkenan mendengarkan kesaksian saya ini. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kisah perjalanan seorang pria yang pernah hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Namun di tengah pergumulan dan musibah yang berat, ia menemukan damai yang selama ini ia rindukan. Ketika segala harapan seolah hilang dan tidak ada lagi tempat untuk bersandar, ia mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui nama Yesus yang ia dengar, hatinya dipenuhi ketenangan, doanya dijawab, dan hidupnya mengalami perubahan yang nyata. Kesaksiannya mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup menjangkau setiap orang dengan cara yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya teman-teman yang terkasih, kiranya kesaksian ini memberkati kita, menguatkan iman, dan memberikan harapan bagi setiap kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Dan saya berharap teman-teman juga terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, juga dibagikan kepada keluarga, kawan dan kenalan, agar mereka juga diberkati, dikuatkan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.